Sahabat Adrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemiskinan merupakan faktor yang menyebabkan keputusasaan dalam kehidupan manusia secara umum. Faktanya memang kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dari kehidupannya. Dia tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, tidak mampu memenuhi kebutuhan papan. Bahkan pada hari ini kehidupan kita berjalan begitu dinamis sehingga ada satu kebutuhan lagi yang sudah seperti menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, yaitu kebutuhan untuk pulsa dan juga kuota. Dan fakta dari kemiskinan adalah orang-orang yang miskin atau kita yang berada dalam kemiskinan tidak mampu membeli perabotan rumah misalnya, tidak bisa membeli peralatan-peralatan yang biasa dimiliki oleh orang-orang kebanyakan secara umumnya, tidak bisa membeli gadget, tidak bisa membeli kendaraan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahkan karena kemiskinan yang ada, seseorang seringkali merasa malu bertemu dengan tetangga, bertemu dengan teman, bertemu dengan sahabat, atau sekedar bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, karena mereka merasa apa yang mereka miliki tidak bisa dibanggakan di hadapan manusia, di hadapan teman, di hadapan para sahabat, dan di hadapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang ada manusia yang sanggup menjalani dengan sabar kehidupan seperti misalnya di dalam penjara, bisa bersabar ketika dia hidup tanpa kawan atau ditinggalkan oleh teman setia. Ada juga orang yang mampu bersabar ketika ditimpa oleh bencana dan musibah alam misalnya. Tetapi secara umum ada banyak manusia yang tidak sanggup, yang tidak bisa bersabar ketika hidup di dalam kemiskinan. Mengapa demikian? Karena seringkali manusia secara umumnya merasa kemiskinan membuat dirinya hina, kemiskinan membuat dirinya malu, kemiskinan membuatnya tidak memiliki harga diri di hadapan manusia. Maka sahabat Adrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperlukan ketika kita dilanda oleh kemiskinan adalah solusi. Dan solusi dari kemiskinan bukanlah marah-marah dengan situasi dan kondisi yang ada, bukan pula kemudian meluapkan emosi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada pasangan kita, kepada putra-putri kita, atau mungkin kepada orang tua kita. Dan bukan pula solusi kemiskinan kita mendengki orang lain, kita merasa iri dengan kekayaan dan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan tetangga kita, dengan kerabat kita mungkin, atau dengan sahabat-sahabat kita. Dan solusi dari kemiskinan bukan pula banyak mengeluh, bercerita tentang kekurangan harta, kekurangan benda yang dimiliki dalam kehidupannya. Dan bukan pula solusi dari kemiskinan adalah banyak melamun, memikirkan keadaan, memikirkan situasi, memikirkan kondisi. Kenapa saya miskin? Kenapa saya hidup dalam kekurangan? Dan solusi dari kemiskinan juga bukanlah berhayal, andai saya kaya, andai saya memiliki kelebihan harta, andai saya hidup berkecukupan, andai saya hidup di dalam kemewahan. Itu semua bukan solusi dari kemiskinan. Tetapi solusi dari kemiskinan adalah bergerak untuk memanfaatkan segala potensi yang ada pada diri kita, baik dalam bentuk pikiran, baik dalam bentuk tenaga, dan juga dalam bentuk kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki, dan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kita manfaatkan, memperbaiki keadaan, agar kemudian kita bisa beranjak dari kemiskinan kepada kecukupan hidup. Dan selain itu, jangan lupa kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala usaha, ikhtiar yang kita curahkan di dalam menggunakan pikiran, di dalam memaksimalkan tenaga, di dalam memaksimalkan kesempatan yang ada. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kemudahan darinya, karena pada dasarnya Allah lah yang mengizinkan, Allah lah yang memperluas,
Allah lah yang mempersempit pintu-pintu rezeki bagi seseorang, dan Allah lah yang menghendaki apakah kita ini hidup dalam kemiskinan ataukah kita hidup di dalam kecukupan. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kemiskinan itu datang kepada kita, menghampiri kehidupan kita, maka bagaimana kita seharusnya sebagai seorang muslim? Maka ketahuilah, jangan pernah merasa hina, jangan pula pernah merasa rendah diri, jangan pernah pula merasa rusak harga diri kita karena kemiskinan yang ada pada diri kita. Tidak demikian. Kenapa? Karena sesungguhnya rusaknya harga diri seseorang, rusaknya harga diri manusia di hadapan Allah dan juga di hadapan khalayak ramai adalah lebih karena perbuatan-perbuatannya, lebih karena amalan-amalannya. Mereka akan rendah diri, mereka akan rusak harga dirinya jika mereka terlibat ke dalam perbuatan-perbuatan yang tercela dan dosa. Zina, mencuri, bergunjing, merendahkan orang lain, menyakiti perasaan orang lain, pembunuhan, itu adalah semua bentuk-bentuk yang akan merendahkan harga diri kita. Melanggar norma, baik norma agama maupun juga norma sosial atau moral yang ada dalam kehidupan masyarakat kita, itu juga adalah perbuatan-perbuatan yang akan merusak harga diri kita sebagai manusia. Tindakan-tindakan seperti korupsi, kolusi, nepotisme yang jelas-jelas merugikan negara, yang karenanya kemudian banyak rakyat, banyak masyarakat yang sengsara, terjerumus ke dalam penderitaan, tidak bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Kenapa? Karena adanya orang-orang yang tidak menghiraukan harga diri mereka dan merusaknya dengan tindakan korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Kemudian juga manusia akan rendah harga dirinya, akan rusak harga dirinya karena perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan dan juga banyak perbuatan-perbuatan yang sifatnya bisa merusak harga diri seseorang, dan itu semua tidak ada kaitannya dengan kemiskinan yang menimpa seseorang. Maka seandainya ada manusia, apalagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia baik agamanya, dan kemudian dia sudah memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk memperbaiki kehidupannya agar kemudian dia bisa memperbaiki keadaan ekonominya, namun seandainya dia tetap berada dalam kemiskinan, maka ketahuilah sesungguhnya orang itu tetaplah memiliki kehormatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan, dan Allah Subhanahu wa taala tetap akan menghargai segala bentuk perjuangan yang telah dilakukan oleh hambanya di dalam rangka memperbaiki keadaan yang ada pada dirinya. Dan terkait hal tersebut, simaklah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-87. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-74. Ayat yang ke-84, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum huwa a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Tetaplah di 1044 AM Aidil Radio, Successful Muslim Family.